Isa bangkit dari alam mati dan naik ke langit untuk duduk di kanan ayahnya atau Tuhan untuk memerintah manusia. Dan inilah ajaran-ajaran yang sekarang dipedomani oleh umat Masehi dan sebagian besarnya bersumber dari Paulus. Karena itu bisa dipastikan bahwa Nasrani yang sekarang benar-benar telah berubah menjadi agama Paulus. Jadi dakwahnya Yesus itu yang mengatakan, aku diutus hanya untuk domba yang hilang dari umat Israel. Ya. Tapi Paulus menyatakan dia untuk seluruh dunia. Ya. Nah, ini kan sudah berseberangan Beda, lagi. ya. Kebanyakan orang Kristen itu tidak bersunat. Kemudian kita ditanya, kenapa kamu nggak bersunat? Ya, karena sunat itu sudah dibatalkan oleh Ya, Paulus. ya. Bahkan Paulus sebagai tokoh sentral Kristen itu yang melebihi kesuciannya seolah-olah melebihi Yesus, mengalahkan Yesus. Nah, itu harusnya galati dulu. Di situ tokoh sentral Kristen Paulus ada dakwah mulai pertama, triknya bagaimana, cara berdakwahnya bagaimana, dia minta sebagai rasul di situ. Halo pemirsa sekalian, selamat datang di channel Musafir yang Ditebus. Pada video yang pertama ini, saya akan mencoba untuk menjawab beberapa tudingan tentang Rasul Paulus dari saudara-saudara kita umat muslim, di mana dinyatakan bahwa Rasul Pauluslah yang mengubah Yesus yang sebenarnya hanyalah Nabi menjadi Tuhan, dan doktrin-doktrin atau ajaran-ajaran Pauluslah yang dianut sehingga menjadi agama Kristen dan tidak sesuai dengan ajaran dari Tuhan Yesus itu sendiri. Video ini merupakan jawaban pribadi saya atas iman yang saya percayai di dalam keyakinan sebagai orang Kristen. Untuk itu, kiranya video ini boleh menjadi informasi yang tepat tentang apa yang terjadi tentang Rasul Paulus dan juga di dalam agama Kristen. Untuk bagian yang pertama, saya ingin membacakan apa yang Rasul Petrus katakan di dalam 2 Petrus 3:15-16. Rasul Petrus berkata seperti ini, "Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya, apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar difahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain." Jadi sejak zaman dahulu, bahkan Rasul Petrus sendiri telah menyatakan bahwa dalam tulisan-tulisan Rasul Paulus ada banyak hal yang sulit untuk dimengerti dan salah dipahami oleh yang membacanya. Jangankan pada saat ini, di zaman dahulu pun Rasul Petrus sudah memperingatkan banyak orang yang akan salah mengerti ketika membaca surat-surat dari Rasul Paulus. Bahkan di kalangan Kristen pun masih ada yang keliru di dalam menafsirkan atau menginterpretasi apa yang Rasul Paulus katakan. Untuk itu, tidaklah mengherankan untuk saat ini banyak yang salah mengerti apa yang Rasul Paulus katakan. Untuk menjawab hal tersebut, di dalam Perjanjian Baru ada terdapat 27 buku dan 14 buku di antaranya adalah tulisan-tulisan dari Rasul Paulus. Untuk menjawab akan hal ini, maka saya memutuskan tidak akan menggunakan surat-surat Rasul Paulus agar supaya menghindari klaim bahwa kekristenan itu didirikan atas dasar doktrin atau ajaran dari Rasul Paulus. Saya hanya akan menjawab menggunakan Injil, Kisah Para Rasul, dan surat-surat umum dari rasul-rasul yang lain yang lebih dahulu mengenal Yesus daripada Rasul Paulus. Untuk tudingan yang pertama bahwa Paulus yang mengatakan bahwa Yesus telah mati, bangkit, dan naik ke surga. Paulus yang mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Ini adalah tudingan yang pertama yang mengatakan bahwa Yesus itu hanya nabi yang dipercaya oleh murid-muridnya, namun Rasul Paulus yang mengangkat dia menjadi Allah. Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh para rasul selain Rasul Paulus yang hidup bersama Yesus sebelum Paulus mengenal Yesus. Di dalam 1 Petrus 3 ayat 21-22. Untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke sorga, sesudah segala malaikat, kuasa, dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Jadi Rasul Petrus sendiri mengakui bahwa Yesus telah bangkit dan saat ini duduk di sebelah kanan Allah dan berkuasa atas segala malaikat. Selanjutnya dia katakan, "Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia, ketika kami memberitakan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara yang maha mulia yang mengatakan, 'Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan.'" Jadi Rasul Petrus mengatakan kami adalah saksi mata yang melihat dan mendengar sendiri apa yang Allah Bapa nyatakan kepada Yesus Kristus. Selanjutnya, Rasul yang berikut adalah Rasul Yohanes yang bersama-sama dengan Yesus sebelum Rasul Paulus mengenal Yesus.
Sama seperti Rasul Petrus, ini yang dia katakan. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami, tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan anaknya Yesus Kristus. Jadi Rasul Yohanes membuktikan bahwa kami telah melihat, mendengar, dan juga menyaksikan, bahkan raba dengan tangan kami, siapa itu firman yang hidup, yaitu anak Allah Yesus Kristus. Wahyu 1 ayat 4 dan 5 Rasul Yohanes berkata, dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja di bumi ini. Itu adalah kesaksian dari Rasul Yohanes. Selanjutnya, Rasul Yohanes katakan, memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya, yang tidak tercatat dalam kitab ini, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah. Jadi, bukan Rasul Paulus yang menyatakan, Rasul Petrus dan Yohanes menyatakan. Mari kita lihat saksi yang selanjutnya. Saksi yang selanjutnya adalah Yakobus yang merupakan saudara tiri dari Yesus itu sendiri. Bahkan keluarganya tidak percaya bahwa Yesus ini adalah Mesias di awalnya. Namun setelah mereka melihat bagaimana ia mati, bangkit, dan naik ke surga, akhirnya mereka menjadi pengikut Yesus yang setia. Inilah yang dikatakan oleh Yakobus yang dicatat dalam Yakobus 2 ayat 1. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Jadi, Yakobus menyatakan bahwa kita sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia. Saudaranya yang dia sebut dengan Tuhan kita yang mulia. Selanjutnya saudara yang lain yaitu Yudas yang dicatat dalam buku Yudas ayat 1 dan 4. Dari Yudas, hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus, pada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa, dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Mereka adalah orang-orang yang fasik, ini adalah orang-orang yang tidak bertobat, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi baik Yakobus maupun Yudas yang adalah saudara tiri dari Yesus, yang tadinya tidak percaya, akhirnya percaya karena melihat sendiri Yesus telah mati, bangkit dan naik ke surga, dan mereka menyebutnya dia sebagai Tuhan Yesus. Ada juga murid yang tidak percaya bahwa Yesus telah bangkit, yaitu murid yang disebut Thomas. Bahkan ketika Yesus datang menampakkan diri, ia berkata kepada Thomas, kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu, dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Karena Thomas berkata, sebelum saya menaruh jari saya di lambungnya atau di tangannya, di bekas pakunya, saya tidak akan percaya. Itulah sebabnya Yesus memanggil, dan bilang, Thomas, coba taruh jari kamu di lambung saya dan di luka saya. Apa yang Thomas jawab? Ketika Thomas selesai menaruh jarinya, Thomas menjawab, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Ketika Thomas menjawab, ya Tuhanku dan Allahku, Yesus tidak melarang. Yesus tidak bilang, oh Thomas jangan, saya hanyalah nabi, saya bukanlah Allah. Tapi justru dia menguatkan apa yang Thomas bilang. Thomas, kamu percaya setelah kamu melihat. Tapi lebih berbahagia mereka yang belum melihat, namun percaya bahwa saya telah bangkit. Di dalam Injil Markus dikatakan bahwa Markus 1 ayat 1, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, anak Allah. Markus adalah seorang penerjemah dari Petrus. Ditulis di dalam buku Irenaeus, Markus, murid dan penerjemah untuk Petrus, menyerahkan kepada kita tulisan-tulisan yang disampaikan oleh Petrus. Di dalam Injil pun, Injil dalam kalimat pertama telah disebutkan bahwa inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, anak Allah. Jadi sebelum Rasul Paulus menyebut Yesus sebagai Tuhan, murid-murid yang lain, komunitas Kristen yang ada saat itu, yang dianiaya oleh Paulus, telah mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Jadi klaim yang pertama, bukanlah Paulus yang menjadikan Yesus Tuhan. Yang kedua, Paulus yang mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan bagi semua orang, bukan hanya untuk orang Yahudi. Karena dikatakan bahwa, oh Yesus itu hanya nabi untuk orang Yahudi. Mari kita lihat apa yang Yesus katakan. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, dan di seluruh Yudea, dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi.
maka dia mengutus murid-muridnya untuk sampai ke ujung bumi, bukan hanya untuk orang Yahudi. Apa yang dikatakan selanjutnya? Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi Yesus bilang, kamu harus pergi ke semua bangsa dan jadikan mereka muridku, bahkan baptis mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan apa yang Petrus katakan di dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 7. Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku di antara kamu, supaya dengan perantaran mulutku, bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil. Jadi Injil itu bukan hanya untuk orang Yahudi, tetapi kepada semua orang, karena itu yang Yesus katakan. Jadi klaim bahwa Rasul Paulus yang mengatakan bahwa berita Injil itu harus disebarkan di seluruh dunia, bukan hanya untuk orang Yahudi, itu adalah klaim yang salah. Yang ketiga, Paulus yang mengatakan bahwa sunat dan hukum Taurat sudah tidak berlaku. Nah, ini yang banyak orang tidak mengetahui. Apakah Paulus yang mengatakan bahwa sunat dan hukum Taurat sudah tidak berlaku? Latar belakang ceritanya adalah murid-murid Yesus adalah orang-orang Yahudi, dan mereka dianggap najis ketika bergaul dengan orang Yahudi atau yang tidak bersunat. Tetapi Rasul Petrus mendapatkan perintah dari Tuhan untuk justru membaptis Cornelius dan keluarganya. Cornelius adalah perwira Roma di pasukan Italia. Hal itu terjadi sehingga orang Kristen yang lain, orang Kristen Yahudi yang lain di Yerusalem, mulai gusar kepada Petrus karena mereka pikir kenapa Petrus sudah pergi kepada rumah orang yang tidak bersunat. Namun Petrus menjelaskan kepada mereka bahwa saya disuruh oleh Tuhan, bahwa Tuhan menghendaki Injil ini bukan hanya untuk orang Yahudi, tapi kepada semua orang, termasuk orang Roma. Itulah sebabnya mereka mengadakan sidang di Yerusalem. Sidang untuk membahas, kalau begitu untuk orang-orang yang tidak bersunat, apa yang harus dilakukan? Dalam Kisah 15, para rasul dan penatua bersidang di Yerusalem untuk membahas tentang apakah orang Kristen yang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Dan apa keputusan mereka? Pemirsa boleh baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 15. Akhirnya dengan tuntunan Roh Kudus, mereka memutuskan bahwa dari 611 hukum Musa yang berlaku untuk orang Kristen yang bukan Yahudi, hanya 4, yaitu tentang makanan yang dipersembahkan berhala, menjauhi darah, binatang yang mati dicekik, dan percabulan. Dan sunat tidak berlaku bagi orang Kristen yang bukan Yahudi. Kalau bagi yang Yahudi, silakan mengikuti adat tersebut, tapi yang bukan Yahudi tidak boleh dipaksakan untuk sunat. Itu ditulis di dalam Kisah Para Rasul, bukan Rasul Paulus yang mengatakan hal ini. Jadi klaim mengenai Rasul Paulus yang meniadakan hukum Taurat dan sunat, itu hal yang salah. Banyak orang yang salah mengerti antara hukum Allah dan hukum Musa. Orang Kristen yang bukan Yahudi diberikan hanya 4, tetapi mereka tetap mengikuti 10 perintah Allah, yang adalah perintah untuk semua orang. Banyak orang yang salah mengerti akan hal tersebut. Jadi, hukum Musa yang diberlakukan bagi mereka sudah tidak ada lagi sunat di situ. Klaim yang berikutnya, Paulus yang mengangkat dirinya sendiri sebagai rasul. Apa yang kita lihat dalam Kisah Para Rasul? Sebab itu, dengan bulat hati, kami, rasul-rasul dan penatua-penatua beserta seluruh jemaat, telah memutuskan untuk memilih dan mengutus beberapa orang kepada kamu, bersama-sama dengan Barnabas dan Paulus yang kami kasihi, yaitu 2 orang yang telah mempertaruhkan nyawanya karena nama Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi Rasul Paulus dipilih oleh sidang yang tadi, sidang di Yerusalem, untuk membawa kabar keputusan bagaimana harus memperlakukan orang-orang Kristen yang bukan Yahudi. Dan dipilihlah Barnabas dan Paulus, mereka lah yang diutus oleh para rasul. Mereka lah yang menjadi rasul. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengulangi hal ini di dalam Galatia 2 ayat 9. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas atau Petrus, dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru atau tiang jemaat, berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Jadi, Rasul Paulus itu, dia dipilih dan diutus oleh Tuhan ketika dia mendapat penglihatan, dan juga diutus oleh para rasul, para penatua yang ada di Yerusalem. Jadi kesimpulannya, yang pertama, semua murid Yesus atau rasul yang mengenalnya lebih dahulu dari Paulus, yang dikenal dengan istilah Hawariun,
bersaksi bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah. Ia telah mati dan bangkit duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Yang kedua, kabar keselamatan atau Injil itu bukan hanya untuk orang Yahudi, tetapi semua bangsa. Kenapa? Karena itu adalah perintah dari Tuhan Yesus. Simpulan yang berikut, bukan Paulus yang meniadakan sunat dan hukum Musa, tetapi petunjuk Roh Kudus kepada para rasul dan penatua. Dan selanjutnya, bukan Paulus yang mengangkat dirinya sendiri sebagai rasul, tetapi ia dipilih oleh Tuhan Yesus dan diutus oleh para rasul dan penatua dari sidang di Yerusalem. Jadi kiranya video ini boleh menjadi informasi untuk menyaring klaim-klaim dari beberapa saudara muslim kita yang menyatakan bahwa kekristenan ini berasal dari Rasul Paulus. Memang banyak hal yang ada di gereja Kristen saat ini yang telah melenceng dari apa yang sebenarnya Yesus ajarkan. Ada banyak tradisi-tradisi duniawi yang telah masuk ke dalam gereja Kristen yang dipertahankan dan telah menghilangkan inti dari Injil tersebut. Untuk itu channel ini akan membahas hal-hal apa yang sebenarnya tidak diajarkan di dalam ajaran asli dari kekristenan itu. Semoga video ini bermanfaat. Kita bertemu di video selanjutnya.